Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau kultum zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini diakan tausiah dari Bapak Ustaz Agusman sambil menunggu jemaah yang lagi berduduk ataupun yang masih dalam perjalanan. Kata Ustaz, waktu tetap silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alat dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang yang sangat-sangat berbahagia ini, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah telah pilih kita pada siang yang sangat berbahagia ini untuk melaksanakan kuliah kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita semuanya sudah mampu meninggalkan seluruh keuntungan dunia kita demi untuk bapak-bapak ibu-ibu. Tujuan kita hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa saja aktivitas yang kita lakukan, apa-apa saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan ujung-ujungnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya berada di barisan yang sangat-sangat panjang sekali, yaitu barisan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini banyak di antara kita yang lupa. Pada saat ini kita masih bisa untuk mandi sendiri. Mungkin pada suatu saat nanti bapak-bapak dan ibu pasti dan pasti kita yang akan dimandikan oleh orang lain.
Dan mungkin pada hari ini kita masih bisa untuk memakai baju kita sendiri. Dan mungkin pada suatu saat nanti pasti baju kita yang akan dipakaikan oleh saudara-saudara kita. Dan mungkin pada hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah masih beri kekuatan kepada kita untuk memopong daripada kerana saudara-saudara kita. Dan mungkin pada suatu saat nanti pasti kerana kita yang akan dipopong oleh saudara-saudara kita. Nah, apabila ketiga ini sudah sama-sama kita ketemui, maka berakhirlah seluruh kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya tinggal untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, seluruh tingkah laku kita. Karena yang namanya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, maha melihat, maha mengetahui. Kemanapun kita melangkah, ada tentaranya Allah yang selalu mengikuti kita. Nah, seandainya bapak dan ibu, kalau kita sadar kita selalu diikuti dengan arti kata muraqabah, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita pergi, Allah selalu mengintip kita, tentaranya Allah selalu melihat kita. Tentu kita akan lebih berhati-hati lagi. Terutama bapak dan ibu, ucapan dari mulut kita. Kita harus memikirkan, seandainya ini saya keluarkan, apa manfaatnya untuk saya. Karena orang-orang yang beriman dan bapak dan ibu, dia akan berhati-hati di setiap kata dan perbuatannya. Bukan nyeleneh saja, kata orang Jawa. Apabila omongannya itu bapak dan ibu penuh hikmah, bernilai ibadah. Tetapi apabila sepatah kata omongan yang keluar daripada mulutnya untuk menyakiti hati daripada saudaranya dan kembalikan kepada diri kita. Karena baik kita kerjakan, ujung-ujungnya pasti baik yang Allah berikan kepada kita. Jahat yang kita kerjakan pada hari ini, ujung-ujungnya pasti dosa yang akan kita dapatkan. Nah, daripada itu bapak dan ibu, kembali kita pada firman Allah surah Al-As. Banyaknya 3 ayat bapak dan ibu. Seandainya kita baca, kita hayati surah Al-As ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu adalah peringatan bagi kita. Apa kata Allah bapak dan ibu yang pertama? Wal-as. Ini bukan main-main bapak dan ibu. Melalui firman Allah ini Allah bersumpah demi masa, kata Allah, demi waktu, kata Allah. Jadi di sini Allah mempertanyakan bapak dan ibu, berapa kali Allah bersumpah sehari? Pada waktu subuh Allah bersumpah wal fajr. Kenapa Allah bersumpah pada waktu subuh? Supaya apa? Supaya kita bangun, supaya kita bangkit untuk melaksanakan sholat subuh. Karena pahalanya bapak dan ibu, jikalau dibandingkan dengan sholat yang lainnya, pahala sholat subuh lebih dahsyat lagi. Karena sholat subuh bapak dan ibu disaksikan para malaikat, disaksikan apapun aktivitas kita, tak kala kami duduk di rumah, berjalan dan sampai ke masjid ini, itu Allah lipat gandakan pahalanya untuk kita. Nah, seandainya bapak dan ibu kita sukses melaksanakan sholat subuh di awal waktu di mana azan dikumandangkan, insya Allah apapun sholat yang lain, baik itu sholat yang wajib maupun sunnah, itu akan mudah kita lakukan. Karena yang sholat yang paling berat bagi orang yang munafik bapak dan ibu, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Jadi kita mudah saja melihat
Jawab saja sendiri. Apabila dia tidak mampu melaksanakan sholat isya berjamaah, jawab saja sendiri. Orang yang bagaimana? Ini sumpah Allah yang pertama. Dan sumpah Allah yang kedua, Bapak dibuat duha. Demi waktu duha, matahari mau naik. Nah, kenapa Allah tegaskan Bapak dibuat duha? 2 rakaat sholat duha itu lebih baik daripada dunia berserta isinya. Supaya kita jangan lengah, supaya kita jangan lalai. Karena kesempatan Bapak demi hanya 1 kali. Kalau Allah telah panggil kita, berakhir. Tidak ada lagi. Selagi kita hidup di atas dunia ini. Jadi kalau dapat selalu perbarui iman kita, selalu perbarui diri kita, supaya apa? Supaya kita selalu melakukan yang baik-baik. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, Bapak Ibu, dari semenjak kita bangun tidur dan tidur lagi, yang jelek-jelek itu selalu terbentang di hadapan kita. Yang baik-baik selalu terbentang di hadapan kita. Itulah gunanya fal aqlu, dari akal kita. Seandainya akal kita berjalan, tentu kita akan mengambil yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila akal kita tidak jalan, di sini bahayanya. Setan mudah memasuki. Ini yang kedua, sumpah Allah. Dan sumpah Allah yang ketiga, wan nahar. Kenapa Allah bersumpah pada siang hari? Supaya kita jangan banyak tidur. Karena siang hari Bapak dimana kesibukan daripada hamba Allah, banyak di antara kita yang capek. Supaya apa? Supaya kita terlena, supaya kita lalai. Ini sumpah Allah yang ketiga. Dan sumpah Allah yang keempat, barakas tadi demi waktu asar, demi masa, kata Allah, dengan arti kata karena waktu di dunia ini sangat pendek. Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, 1 hari di dunia 1000 tahun akhiratnya. 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia itu bandingannya. Ya kalau ada umur ibu-ibu, bapak-bapak 1000 tahun sekarang, baru sehari besok di akhirat. Nah, waktu 60-70 tahun ini Bapak Ibu, kalau kita sehat-sehat saja, mari kita pergunakan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, mungkin di antara kita tidak akan mau menjadi orang yang tertipu. Itulah Allah peringatkan kita, waktu dunia pendek, kata Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu akhirat, kata Allah, awal ada, ujungnya tidak ada ujungnya. Sangat-sangat begitu panjang. Jadi kalau kita ingin bahagia akhirat, usahakan, berbuatlah kita dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sekali-sekali dilelehkan oleh dagangan kita, oleh kesibukan kita, oleh apapun anak-anak kita, harta kita, jangan. Allah tidak pernah larang. Tak pernah larang Allah kita menumpuk harta sebanyak-banyaknya, bangun rumah sebagus-bagusnya, usahakan pangkat setinggi-tingginya, tapi Allah garis bawahi, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Jika kalian telah selesai melaksanakan sholat, kata Allah, carilah, usahakanlah. Tak pernah Allah larang kita. Tetapi banyak di antara kita yang salah kaprah. Kalau saya tak usaha pada hari ini mati-matian, bagaimana anak cucu saya? Ini yang kita pikirkan. Jadi inilah perbedaan orang tua dahulu dengan orang tua sekarang. Orang tua dahulu bapak dan orang tua dahulu bapak dan ibu mata butuh namin bakti. Itu nasihat yang diberikan kepada anaknya. Wahai anakku, apabila ayah mak mati nanti, aku nak kalian sembah. Yang dipikirkan solat anaknya. Kalau orang tua sekarang bapak dan ibu mata butuh namin bakti. Apa yang akan kalian makan nanti anak-anakku kalau mak ayah mati? Baru anak yang bikin bapak. Ini perbedaannya. Ada sumpah
di malam hari 2/3 malam. Untuk apa? Untuk menghisap diri kita. Bagaimana perjuangan kita dari bangun subuh sampai tatkala kita melaksanakan sholat tahajud. Di sini kita bisa mengintrospeksi diri. Apa kita harus tanamkan kekhawatiran kita? Apakah sholat saya diterima oleh Allah atau tidak? Apakah bacaan Al-Quran saya diterima oleh Allah atau tidak? Apakah infak sedekah saya diterima oleh Allah atau tidak? Disitulah kita mampu menangisi diri kita. Usahakan keluar air mata kita. Untuk apa? Untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa, Bapak dan Ibu? Supaya hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah 5 sumpah Allah, Bapak dan Ibu. Kelima sumpah ini adalah pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengambil pelajaran atas sumpah Allah di dalam Al-Quran ini. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu pada siang yang sangat berbahagia ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.